halo semuanya, saya Hesgia Josifani Paseru dengan NIM 20230810240554. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih. Hari ini di video ini saya akan melakukan tutorial cara melakukan uji dependency test dan juga independent test. Nah, kita mulai yang pertama, dependency test, yaitu uji yang dilakukan pengukuran pada satu kelompok. Jadi syaratnya itu dia terjadi pada satu kelompok. Pengukuran beberapa pengukuran pada satu kelompok. Di sini teman-teman, satu kelompok yaitu hanya ada kelompok intervensi, tapi yang diuji pre dan post. Nah, salah satu syaratnya juga yaitu dia harus berdistribusi normal, karena ini kan parametrik ya teman-teman. Langsung aja kita uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan normal atau tidaknya ini datanya. Kita ke analyze, kita ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, di explore teman-teman masukkan, pindahkan datanya ke dependent list. Kemudian jangan lupa di plots, ini yang penting, normality plots test itu yang teman-teman centang, jangan lupa. Nah, oke, kita tinggal tunggu dia punya hasil. Oke teman-teman, hasilnya udah keluar. Kita bisa lihat ya teman-teman, sesuai ya datanya ada 10. Kemudian kita fokus di output yang ini, test of normality. Nah, di teman-teman test of normality-nya bisa lihat di signifikannya itu dia lebih besar dari 0,05. Yang artinya apa? Artinya datanya itu berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Berarti dia normal sehingga memenuhi syarat. Nah, selanjutnya karena memenuhi syarat jadi sudah bisa dilakukan uji dependency test. Nah, caranya itu teman-teman ke analyze. Jangan lupa ya teman-teman, untuk variabelnya juga kita ke analyze, lalu teman-teman ke complements, lalu pilih yang pirate sample titers. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal pindahin ke sebelah dua-duanya. Setelah itu teman-teman tinggal ini dewekan saja, tinggal oke. Dan hasilnya keluar. Jadi ini adalah hasil pirate sample titers-nya untuk independennya. Nah, kita tinggal lihat ini teman-teman, yang jadi acuan kita yaitu hasil pirate sample titers di bagian signifikan detailnya. Nah, teman-teman lihat hasilnya di sini yaitu 0,001. Yaitu kesimpulannya apa? Artinya terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara nilai pre dengan nilai post, atau biasa kalau di penelitian adanya hubungan gitu yang membuktikan karena apa? Dia lebih kecil dari nilai 0,05. Kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Kalau dia lebih besar dari 0,05 berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan. Tapi karena di sini hasilnya 0,01 berarti apa? Ada perbedaan. Oke teman-teman, sekian dari uji dependency test. Baik teman-teman, tadi kita udah uji dependent, sekarang kita uji independent test. Nah, caranya itu teman-teman masukkan datanya seperti tadi. Syaratnya itu dia sama kayak dependent, harus berdistribusi normal, tapi dia harus pada pada kelompok yang berbeda. Kalau dependent satu kelompok yang sama, kalau independent dia harus dua kelompok yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada kelompok kontrol dan juga ada kelompok intervensi, jadi berbeda ya kelompoknya. Nah, teman-teman kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita di sini deskripsi statistik, ke explore, kemudian masukkan ini yang post control dan juga post intervensi, lalu ke plots, kita centang normality-nya, continue, and then okay. Nah, kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, oke teman-teman, hasilnya udah keluar. Oke, di sini kita bisa lihat signifikannya dia lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan apa? Dia berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Nah, oke teman-teman, karena dia memenuhi syarat, selanjutnya kita langsung uji independennya. Nah, teman-teman, kalau untuk ujinya itu dia berbeda dengan dependent. Kalau dependent tadi hanya dibuat data seperti ini lalu diuji. Kalau independent dia beda. Kalian harus membuat kolom nilai dan juga kolom kelompok. Nah, di kolom nilai ini teman-teman tinggal salin dari kelompok pertama, tempel di sini, dan juga hasil dari kelompok kedua teman-teman salin lalu tempel di bawahnya. Setelah itu teman-teman kasih kode. Untuk kelompok pertama kasih kode 1, kelompok 2 dikasih kode 2. Kemudian jangan lupa di variable view teman-teman ini bedanya, kasih coding. Terutama untuk di bagian kelompok kasih coding, satu untuk ini, satu untuk post controlnya teman-teman tambahin, kemudian 2 untuk post intervensi. Kalau sudah dikasih kode oke. Nah, setelah itu teman-teman datanya udah berdistribusi normal dan memenuhi syarat tadi, kita langsung aja ujinya ke analyze, pilih components, lalu pilih yang independent sample titers. Nah, teman-teman udah pilih, lalu masukkan nih. Di sini teman-teman yang teman-teman masukkan itu nilai. Jadi bukan 2 ini ya. Teman-teman masukkan nilai di bagian test variable, kemudian kelompoknya tadi di grouping variable. Nah, setelah itu teman-teman pilih define rules, lalu masukkan kode, tulis 1, 2, setelah itu continue. Selain itu kita abaikan saja, lalu kita langsung oke. Nah, hasilnya udah keluar teman-teman. Ini adalah hasil dari uji independent sample titers-nya. Kita baca ya. Di sini signifikannya itu dia lebih besar dari 0,05, berarti ini homogen datanya sama. Nah, kemudian kita jadi acuan itu untuk melihat ada perbedaan atau hubungannya itu bagian sini signifikan totalnya. Nah, teman-teman lihat di sini nilai signifikan totalnya dia lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara kelompok kontrol dan juga kelompok intervensi. Jadi ada perbedaannya teman-teman. Nah, kalau nanti dia lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Tapi karena di sini nilai signifikannya terbukti lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat perbedaan antara nilai signifikan kelompok kontrol dan juga kelompok intervensi. Oke teman-teman, itu aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat.